Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali saya bisa menyapa saudara melalui program Sapaan Gembala. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Ya Allah, inilah kami anak-anak-Mu. Kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, renungan kita pada hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 hingga 8, dilanjutkan dengan ayat 28 hingga 36. Saudara dapat membaca keseluruhan ayat ini di tempat masing-masing. Tetapi saya akan membacakan ayat 29 dan 30 kepada kita sekalian. Beginilah kata raja, janganlah Hizkia memperdaya kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Jangan biarkan Hizkia mempengaruhi kamu untuk mengandalkan Tuhan dengan mengatakan, Tuhan pasti akan melepaskan kita. Kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara, bacaan Alkitab pada hari ini menggambarkan situasi ketika bangsa Yehuda sedang menghadapi ancaman besar dari kerajaan Asyur. Asyur adalah kerajaan kuat pada masa itu. Pasukannya dikenal kejam dan tidak terkalahkan. Asyur juga sudah menaklukkan banyak bangsa. Bahkan kerajaan Israel sudah jatuh ke tangan mereka. Nah sekarang giliran bangsa Yehuda yang menjadi sasaran. Pasukan Asyur mengepung kota Yerusalem dan mereka berusaha melemahkan semangat orang Yehuda dengan kata-kata yang intimidatif dan juga ejekan terhadap Raja Hizkia, Raja Yehuda yang berkuasa pada saat itu. Bahkan mereka juga merendahkan kuasa Tuhan. Perhatikan ayat 29 dan 30 yang kita baca tadi. Di sana terlihat jelas strategi Asyur yang ingin meruntuhkan iman dan harapan orang-orang Yehuda. Mereka menanamkan keraguan di hati bangsa Yehuda. Mereka mencoba mengatakan supaya bangsa Yehuda tidak usah berharap pada pemimpin mereka, tidak usah juga berharap kepada Tuhan mereka, karena semua sia-sia, sebab kekuatan bangsa Asyur jauh lebih besar. Nah jadi apa yang dilakukan Asyur ini bukan sekedar ancaman militer, melainkan serangan psikologis. Mereka tahu bahwa kalau orang Yehuda sudah kehilangan kepercayaan diri dan juga iman, maka mereka akan menyerah tanpa harus berperang. Nah, apa yang dilakukan Asyur ini sebetulnya tidak jauh beda dengan apa yang kita hadapi sekarang. Saudara sadarkah bahwa dunia saat ini dipenuhi dengan suara-suara yang menyesatkan dan bahkan menghancurkan kita? Banyak berita yang dipelintir. Banyak juga kita dengar hoaks yang menebar ketakutan. Ada komentar sinis yang melemahkan iman, dan bahkan godaan yang membuat kita ragu akan janji Tuhan. Nah, suara-suara ini seringkali mendominasi pikiran kita. Seakan-akan membuat kita merasa bahwa suara-suara itu lebih masuk akal dibandingkan dengan ketika kita beriman kepada Tuhan. Namun, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita
bahwa tidak semua suara patut untuk kita dengarkan. Ada suara yang melemahkan, tetapi ada juga suara yang meneguhkan, yaitu suara Tuhan sendiri. Nah, ketika Asyur berusaha mengintimidasi bangsa Yehuda, Raja Hizkia justru mengarahkan umat atau orang-orang Yehuda untuk tetap percaya kepada Tuhan. Hal ini bisa kita lihat di ayat 36, di mana tertulis demikian. Akan tetapi, rakyat diam dan tidak menjawab dia sepatah kata pun. Sebab ada perintah raja bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Nah, jadi saudara, ketika Asyur bersuara keras untuk mengintimidasi, tetapi umat Tuhan diajar untuk tenang dalam iman. Saudara, yang kita perlukan bukanlah ribut membela diri atau terpancing emosi, melainkan diam dan percaya karena Tuhan pasti akan bertindak. Nah, dengan demikian, mari kita memilih untuk terus mendengarkan suara Tuhan yang meneguhkan dan memberikan pengharapan. Dan kiranya di tengah kebisingan dunia, kita semakin peka untuk membedakan suara yang benar dan tetap setia mengikuti suara Tuhan yang membawa damai dan kemenangan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, tuntunlah kami untuk dapat peka mendengar suara-Mu dan juga mengikuti tuntunan-Mu. Kami tidak mau terkecoh oleh suara-suara yang dapat menyesatkan dan bahkan menghancurkan kami. Tetapi biarlah kami fokus untuk mendengar suara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.